Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, atau PBB P3. Sektor perkebunan. Dasar hukum PBB sektor perkebunan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 31/PJ/2014 tanggal 24 November 2014. Yang ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 36/PJ/2014 tanggal 13 Oktober 2014. Objek pajak sektor perkebunan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 64/PJ/2010, yang dimaksud dengan objek pajak sektor perkebunan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan. Kegiatan usaha sektor perkebunan. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan untuk budidaya, dan usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan. Selanjutnya, kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Yang pertama, wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha. Yang kedua, wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Areal sektor perkebunan. Yang pertama, areal kebun. Areal kebun yaitu areal yang sudah diolah dan ditanam dengan komoditas perkebunan, baik yang telah menghasilkan maupun belum menghasilkan. Adapun NJOP-nya sama dengan NJOP tanah ditambah standar investasi tanaman. NJOP tanah sesuai dengan karakteristik tanah dan hasil pendataan dan penilaian yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk surat keputusan Kakanwil DJP. Standar investasi tanaman yaitu jumlah modal yang diinvestasikan menurut umur dan jenis tanaman dalam satuan rupiah per hektar. Yang kedua, areal yang sudah diolah tapi belum ditanami. Mencari NJOP-nya sama dengan NJOP tanah ditambah biaya pengolahan atau pematangan tanah dalam 1 tahun. Yang ketiga, areal emplacement. Areal emplacement yaitu areal yang di atasnya terdapat bangunan dan atau perkarangan. Mencari NJOP-nya sama dengan NJOP dari tanah. Yang keempat, areal lain. Areal lain yaitu areal selain areal kebun dan areal emplacement yang berupa areal belum diolah, rawa, cadas, jurang, atau tanah lain yang tidak dapat dimanfaatkan untuk perkebunan. Mencari NJOP-nya sama dengan NJOP tanah. Berikut contoh perhitungan sederhana PBB sektor perkebunan. PT Rumkraber di Kendari memiliki luas perkebunan karet seluas 35.717 hektar. Pemanfaatan tanah dan bangunan yang telah dikuasai perusahaan dengan rincian sebagai berikut. A. Tanah 1 areal kebun karet. Usia tanam 1 tahun. Luasnya 6.400 hektar. Klasifikasi 102 dengan nilai Rp5.700 per meter persegi. Seednya 12.900.000 per hektar. Usia tanaman 2 tahun. Luas 5.600 hektar.
klasifikasi 100 dengan nilai 7.700 per meter persegi, seednya 11.300 per hektar. Usia tanam 3 tahun, luas 4.500 hektar, klasifikasi 99 dengan nilai Rp8.700 per meter persegi, seednya 10.100 per hektar. Areal kebun dengan tanaman yang sudah menghasilkan 12.500 hektar, klasifikasinya 96 dengan nilai Rp11.700 per meter persegi, seednya 9.700 per hektar. Yang kedua, areal kebun yang sudah dimatangkan belum ditanami, 6.600 hektar, memiliki klasifikasi 104 dengan nilai Rp3.700 per meter persegi. Biaya pematangan tanah adalah sebesar Rp13.900 per hektar. 3. Areal emplasemen. Kantor luas 20 hektar dengan klasifikasi 80 dengan nilai Rp27.500 per meter persegi. Gudang luasnya sebesar 10 hektar dengan klasifikasi 82 dengan nilai Rp25.500 per meter persegi. Pabrik luasnya sebesar 22 hektar dengan klasifikasi 82. Mes karyawan luasnya sebesar 2 hektar, klasifikasi 80. Perumahan, luasnya 12 hektar, klasifikasi 80. Sarana ibadah, luasnya 5 hektar, klasifikasi 80. Sarana olahraga, luasnya 15 hektar, klasifikasi 82. Sarana kesehatan atau balai pengobatan, luasnya 1 hektar dengan klasifikasi 80. Taman seluas 1 hektar dengan klasifikasi 80. 4. Areal lainnya. Jalan yang panjangnya 120 km x 6 meter diperkirakan 10 hektar dengan klasifikasi 100 dengan nilai 7.700 per meter persegi. Pasar luasnya sebesar 2 hektar dengan klasifikasi 82. Selanjutnya, informasi mengenai bangunan. Dan informasi areal tidak termanfaatkan, yaitu cadas sebesar 2 hektar, rawa 12 hektar, jurang luas 3 hektar. Besarnya PBB perkebunan terutang tahun X atas lahan yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh PT Remkurabar jika NJOP-TKP ditetapkan sebesar 12 juta. Berikut penyelesaiannya. NJOP tanah. Yang pertama, areal kebun. Seperti yang kita ketahui di soal, usia tanam 1 tahun, luasnya 6.400 dikali 10.000 dikali Rp5.700 sama dengan Rp364.800.000.000. Sedangkan seednya 12.900.000 dikali 6.400 sama dengan Rp82.560.000.000. Untuk mencari usia tanam 2 tahun, usia tanam 3 tahun, dan tanaman yang sudah menghasilkan juga sama seperti mencari usia tanam 1 tahun. Selanjutnya, penyelesaian areal kebun yang belum ditanami. Yang diketahui di soal, luas kebunnya 6.600 dikali 10.000 dikali Rp3.700 sama dengan Rp244.200.000.000. Seednya 13.900 dikali 6.600 sama dengan Rp91.740.000.000. Selanjutnya, penyelesaian mencari NJOP areal emplasemen. Kantor yang luasnya sebesar 20 hektar dikali 10.000 dikali 27.500 sama dengan 5.500.000.000. Untuk mencari gudang, pabrik, mes karyawan,
perumahan, sarana ibadah, sarana olahraga, sarana kesehatan, serta taman juga sama dengan mencari kantor. Yang didapatkan hasilnya gudang, yaitu NJOP-nya 2.550.000.000, pabrik 5.610.000.000, mes karyawan 550 juta, perumahan sebesar 3.300.000.000, sedangkan sarana ibadah, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan taman NJOP-nya 0. Selanjutnya, mencari NJOP areal tidak termanfaatkan. Seperti yang diketahui di soal, cadas seluas 2 hektar dikali 10.000 hasilnya 0. Begitu juga dengan rawa dan jurang. Maka, NJOP tanah untuk keseluruhannya sama dengan 3.315.990.000.000 rupiah. Selanjutnya, mencari NJOP bangunan. Seperti yang sudah kita cari sebelumnya, maka dapat ditotalkan NJOP bangunan itu sama dengan 75.736.250.000. Dan NJOP tanah ditambah dengan NJOP bangunan, maka totalnya 3.313.726.250.000. Sedangkan NJOP TKP yang telah ditetapkan adalah 12 juta. Dan total NJOP KP tanah dan bangunan itu adalah 3.314.714.250.000. Maka dapat kita cari PBB terutangnya, yaitu 40% dikali 0,5% dikali dengan NJOP PKP-nya, dan didapatkan hasilnya 6.783.428.500 rupiah. Keterangannya, untuk tanah yang dikuasai yaitu seluas 35.717 hektar, untuk bangunan yaitu seluas 289.000 meter persegi. Selanjutnya yaitu sektor perhutanan. Dasar hukum PBB sektor perhutanan. Yang pertama yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 36/PJ/2011 pada tanggal 18 November 2011 tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan. Yang kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 89/PJ/2011 tanggal 18 November 2011. Objek pajak PBB sektor perhutanan. Berdasarkan peraturan dan surat edaran tersebut, objek pajak PBB perhutanan adalah bumi dan atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Objek pajak bumi di dalam sektor perhutanan terdiri dari areal produktif, areal belum produktif, areal emplasemen, dan areal lain. Areal sektor perhutanan. Yang pertama, areal produktif, yang disebut juga areal blok tebangan, yaitu areal hutan di mana kayu-kayu pada areal tersebut mempunyai umur ataupun diameter yang cukup untuk ditebang dan bernilai ekonomis. Luas areal ini biasanya dinyatakan dalam rencana karya tahunan atau RKT yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan kepada para pengusaha hutan. Yang kedua, areal belum produktif, yang disebut juga areal non-blok tebangan, yaitu areal hutan di mana kayu-kayunya belum layak ditebang karena belum cukup umur dan tidak ekonomis untuk ditebang. Yang ketiga, areal lainnya, yaitu areal yang tidak ada tegakannya atau tidak ada pepohonannya seperti rawa, payau, waduk atau danau, atau yang digunakan oleh pihak ketiga secara tidak sah. Yang keempat, log ponds, yaitu areal perairan di dalam hutan yang digunakan untuk tempat penimbunan kayu. Yang kelima, log yards,
yaitu areal daratan di dalam hutan yang digunakan untuk penimbunan kayu. Yang keenam, areal emplasemen, yaitu merupakan areal di mana didirikan bangunan-bangunan yang berkenaan dengan usaha bidang kehutanan. Selanjutnya, untuk mencari NJOP sektor perhutanan. Yang pertama, sektor kehutanan yang dikelola berdasarkan hak pengusahaan hutan atau HPH, hak pemungutan hasil hutan atau HPHH, izin pemanfaatan kayu atau IPK, dan izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri. Untuk NJOP areal produktif ditetapkan sebesar 8,5 kali hasil bersih dalam 1 tahun. Hasil bersih adalah pendapatan kotor dikurangi biaya eksploitasi. Pendapatan kotor adalah total hasil produksi kayu tahun pajak sebelumnya dikalikan dengan harga pasar kayu bulat dengan tahun pajak berjalan atau harga pasar per 1 Januari. Selanjutnya, biaya eksploitasi terdiri dari yang pertama yaitu biaya penanaman, biaya pemeliharaan hutan, biaya pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, biaya penebangan, biaya pengangkutan sampai ke log ponds atau log yards, dan PBB dan PSDH untuk areal blok tebangan tahun pajak sebelumnya. Selanjutnya, untuk NJOP areal belum produktif, yaitu areal emplasemen dan areal lainnya sama dengan NJOP tanah. Dan untuk NJOP log ponds sama dengan NJOP perairan, yaitu berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya. Selanjutnya, sektor kehutanan yang dikelola berdasarkan hak pengusahaan hutan tanaman industri. Mencari NJOP areal hutan adalah NJOP tanah ditambah biaya pembangunan HTI menurut umur tanaman. Standar biaya pembangunan HTI dibuat berdasarkan data dari Dinas Kehutanan setempat. Sedangkan mencari NJOP areal emplasemen dan areal lainnya yaitu sama dengan NJOP tanah. Berikut contoh perhitungan sederhana PBB sektor perhutanan. PT Triguna di Jambi memiliki lahan HTI seluas 600.000 hektar. Pemanfaatan tanah dan bangunan yang telah dikuasai perusahaan tersebut dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tanah. Areal produktifnya seluas 175.000 hektar dengan klasifikasi 98 dengan nilai Rp2.700 per meter persegi. Sedangkan areal tidak produktifnya yaitu seluas 425.600 hektar dengan klasifikasi 102 dengan nilai Rp2.200 per meter persegi. Dan untuk log ponds seluas 15,7 hektar dengan klasifikasi 299 dan nilai penyesuaiannya adalah Rp25 per meter persegi. Dan untuk log yards yaitu seluas 7,2 hektar dengan klasifikasi 98. Sedangkan area lainnya rawa seluas 175 hektar dengan klasifikasi 170 dengan penyesuaiannya Rp220 per meter persegi. Dan payau seluas 22 hektar dengan klasifikasi 170. Dan berikut juga informasi mengenai areal emplasemen perusahaan PT Triguna. Berikut informasi mengenai bangunan PT Triguna. Baiklah,
Untuk penyelesaian PBB terutangnya, yang pertama mencari NJOP tanah. Yang diketahui di soal, areal produktifnya yaitu 8,5 hektar dikali 4.775.850.000 sama dengan 40.594.725.000. Nah, untuk mencari areal produktif, log ponds, log yard, rawa, payau, dan areal emplasemennya juga sama. Sehingga total dari NJOP tanahnya adalah 9.004.157.900.000. Selanjutnya, mencari NJOP bangunan. Yang diketahui di soal, pabrik memiliki luas 10.300 hektar dikali 77.300. Hasilnya sama dengan 796.190.000. Untuk mencari gudang, kantor, mes karyawan, balai pengobatan, sarana ibadah, pos-pos pengamanan, dan gedung serbaguna juga sama. Sehingga didapatkan NJOP bangunannya adalah 1.351.280.000. Dan NJOP tanah ditambah dengan bangunan yaitu 9.405.509.180.000. Dan NJOP TKP-nya adalah 12 juta, sehingga hasil dari NJOP PKP tanah dan bangunan yaitu 9.405.497.180.000. Sehingga kita dapat menghitung PBB terutangnya yaitu 40% dikali 0,5% dikali NJOP KP-nya yaitu sama dengan hasilnya 18.810.994.360 rupiah. Selanjutnya yaitu sektor pertambangan. Dasar hukum PBB sektor pertambangan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 64/PJ/2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ/2012. Objek pajak PBB sektor pertambangan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada areal onshore dan atau areal offshore. Permukaan bumi untuk areal onshore meliputi areal produktif, areal belum produktif, atau areal cadangan, produksi, dan areal yang belum dimanfaatkan. Sedangkan areal tidak produktif merupakan areal emplasemen dan areal pengamanan. Tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi terdiri dari tubuh bumi untuk kegiatan eksplorasi dan tubuh bumi untuk kegiatan operasi produksi. Berikut contoh perhitungan sederhana PBB sektor pertambangan. PT Musi Bertuah, sebuah perusahaan tambang batu bara di Palembang, Sumatera Selatan, telah menyampaikan SPOP ke KPP Palembang dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai bumi atau tanah. Area produktif luasnya 200 hektar, kelas 198. Dan area belum produktifnya itu terbagi menjadi 4, yaitu area general survey seluas 500 hektar, klasifikasinya 200, dan nilai penyesuaiannya adalah Rp140 per meter persegi. Yang kedua yaitu area eksplorasi tahun keempat, luasnya 100 hektar, kelas 198, nilai Rp200 per meter persegi. Area eksplorasi perpanjangan 2, luasnya 150 hektar,
kelas 198, dan area tidak produktif luasnya 100 hektar, kelas 200. Dan area emplasemennya yaitu pabrik seluas 20 hektar, klasifikasinya 82 dengan nilai penyesuaiannya adalah Rp1.200 per meter persegi, dan gudang seluas 2 hektar kelas 102 nilai Rp820 per meter persegi. Kantor seluas 1 hektar kelas 69 dengan nilai Rp5.000 per meter persegi. Dan perumahan seluas 5 hektar kelas 57 dengan nilai Rp10.000 per meter persegi. Selanjutnya informasi mengenai bangunan. Pabrik seluas 50.000 meter persegi dengan kelas 86 nilainya Rp310.000 per meter persegi. Gudang seluas 5.000 meter persegi dengan kelas 86, dan kantor seluas 2.000 meter persegi, kelasnya 84, nilai Rp365.000 per meter persegi. Dan perumahan seluas 10.000 meter persegi dengan kelas 81, nilainya Rp429.000 per meter persegi. Baiklah, kita akan mencari NJOP bumi atau tanah. Yang diketahui di soal, areal produktifnya adalah seluas 9,5 hektar dan dikali 1 miliar, sehingga hasilnya adalah 9.500.000.000. Untuk areal general survey, yaitu 5 juta dikali Rp140, hasilnya adalah 700 juta. Begitu juga untuk areal eksplorasi perpanjangan, areal tidak produktif, pabrik, gudang, kantor, dan perumahan. Sehingga total dari NJOP bumi kita dapatkan adalah sebesar 11.646.400.000. Selanjutnya, kita akan mencari NJOP bangunan. Yang pertama yaitu pabrik, luasnya sebesar 50.000 hektar, dikali dengan nilai penyesuaiannya yaitu Rp310.000. Maka didapatkan hasilnya adalah 15.500.000.000. Begitu juga seterusnya untuk mencari gudang, kantor, dan perumahan. Sehingga kita dapatkan total dari NJOP bangunan adalah 22.070.000.000. Dan NJOP bumi ditambah bangunan yaitu 33.716.400.000. Sementara NJOP TKP yang telah ditentukan adalah 12 juta. Sehingga kita dapatkan NJOP KP-nya adalah 33.704.400.000. Dan kita dapat mencari PBB terutangnya. 40% dikali 0,5% dikali dengan 33.704.400.000 didapatkan hasilnya adalah 67.408.800.000. Baiklah teman-teman, itu sekian penjelasan mengenai PBB P3. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.